Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel YouTube kelas kita. Kali ini dengan saya, Dinda Galuh Permata Putri dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dengan nomor induk mahasiswa 120060006 semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat sebagai bentuk tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pemahaman Perilaku yang diampu oleh Ibu Bariyati MPD. Selama saya menayangkan presentasi, teman-teman diharapkan fokus dengan apa yang telah saya sampaikan. Sebelum saya menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat, kepada teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube kami, untuk terlebih dahulu mensubscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten presentasi lainnya. Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Check this out. Baik, ini adalah presentasi saya sebagai bentuk penugasan mata kuliah Dasar-Dasar Pemahaman Perilaku yang diampu oleh Ibu Bariyati MPD. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Sebagai bentuk ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 materi sekaligus. Wah, kira-kira apa aja ya yang akan kita bahas di sini? Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Yang pertama yaitu perhatian. Ada pengertian perhatian, macam-macam perhatian, faktor yang mempengaruhi perhatian, akibat dari kurangnya perhatian, dan hal-hal yang menarik perhatian. Materi yang kedua, dinamika perilaku individu. Yang pertama, pengertian perilaku, aspek-aspek yang ada dalam individu dan dinamika individu dalam kelompok dan penerapannya. Yang terakhir, materi perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Ada 4 subbab. Yang pertama, pengertian perilaku individu menurut perspektif agama Islam, macam-macam perilaku Islami, tujuan dan fungsi perilaku individu, dan yang terakhir, konsep dasar perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu perhatian. Wah, menarik nih, kira-kira apa aja ya yang ada di dalam perhatian ini? Jangan kayak doi ya, yang kasih perhatian di awal tapi malah ngilang gitu aja. Ups, maaf, okelah kita bahas sama-sama. Materi yang pertama yaitu pengertian perhatian. Perhatian merupakan sebuah reaksi yang dilakukan oleh organisme dan kesadaran seseorang. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada suatu objek atau kepada sekumpulan objek-objek. Perhatian juga merupakan penyeleksi terhadap simulasi yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Menurut Abu Ahmadi, perhatian merupakan keaktifan jiwa yang diarahkan kepada suatu objek baik di dalam maupun di luar dirinya. Sedangkan menurut Dakir, perhatian adalah keaktifan peningkatan seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan dalam pemusatannya kepada sesuatu, baik yang ada di dalam maupun di luar diri kita. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan seluruh daya fisik maupun psikis pada suatu objek. Walaupun terdapat perbedaan reaksi dari para ahli di atas, pada hakikatnya semua itu saling melengkapi dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu macam-macam perhatian. Perhatian dapat dibagi dan dibedakan menjadi beberapa macam. Menurut Dakir, perhatian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari derajatnya, ada perhatian yang tinggi, terjadi apabila individu memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan ada perhatian yang rendah, yakni perhatian yang hanya secara sekilas. Yang kedua, dilihat dari cara timbulnya, ada perhatian spontan, yakni perhatian yang terjadi dengan sendirinya, dan perhatian reflektif, yakni perhatian yang terjadi dengan tidak sengaja. Yang ketiga, dilihat dari sikap batin, ada perhatian yang memusat terjadi jika hanya meliputi objek saja, dan perhatian yang merata terjadi jika perhatian ditujukan kepada beberapa objek. Yang keempat, dilihat dari tebalnya perhatian. Ada perhatian luas terjadi jika menyeluruh dalam beberapa objek, dan perhatian sempit jika perhatian yang hanya meliputi sedikit objek. Dan yang terakhir, dilihat dari sifatnya. Ada perhatian statis, yakni perhatian yang masih kuat pada waktu tertentu, dan perhatian dinamis, yakni perhatian yang berubah-ubah. Baik, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian.
Perhatian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi perhatian antara lain ada minat, pengetahuan, pengamatan, tanggapan, persepsi, ingatan, motivasi, prestasi, dan keaktifan. Kita masuk ke bab yang keempat, yaitu akibat dari kurangnya perhatian. Terdapat beberapa akibat dari kurangnya perhatian, di antaranya sering gagal untuk memberikan perhatian ketika membuat rincian atau membuat kesalahan. Yang kedua, sering mengalami kesulitan mempertahankan perhatian dalam tugas atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, sering melamun dan tidak mendengar ketika diajak berbicara secara langsung. Dan yang terakhir, sering tidak menindaklanjuti sebuah instruksi dan gagal menyelesaikan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir di materi yang pertama, yaitu hal-hal yang menarik perhatian. Hal-hal yang menarik perhatian dapat dilihat dari 3 sesi. Sesi yang pertama, sesi objek, yaitu hal-hal yang sangat keluar dari konteksnya atau hal yang lain dari lainnya. Kemudian sesi subjek, yaitu hal-hal yang sangat bersangkut pautan dengan diri pribadi. Dan sesi komunikator, yaitu komunikator yang membawa subjek ke dalam posisi yang sesuai dengan lingkungannya. Syarat agar perhatian menjadi bermanfaat. Ada inhibisi, yaitu pelarangan atau penyingkiran isi kesadaran yang tidak diperlukan atau menghalangi masuk ke dalam lingkungan bawah sadar. Yang kedua, persepsi, yaitu pengarahan dengan sengaja semua isi kesadaran termasuk tanggapan, pengertian, dan sebagainya yang telah dimiliki dan bersesuaian dengan objek pengertian. Dan yang terakhir, adaptasi, yaitu adanya penyesuaian diri antara subjek dan objek. Oke, itu tadi adalah materi kita yang pertama. Alhamdulillah kita sudah melewatinya. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu dinamika perilaku individu. Ternyata perilaku ada dinamikanya juga ya. Apa aja dan bagaimana ya dinamika perilaku itu? Oke, check this out. Kita masuk ke bab yang pertama di materi yang kedua, yaitu pengertian perilaku individu. Perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Adapun pengertian perilaku dari beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Lewin dalam bukunya Psikologi Umum tahun 2003 halaman 197, perilaku adalah interaksi yang tampak pada individu dan lingkungannya. Sedangkan menurut paham holistik, perilaku adalah aspek intrinsik, yaitu niat, tekad, dan azam dari dalam diri individu yang merupakan faktor penentu dalam melahirkan perilaku tertentu, meskipun tanpa adanya perangsang dari lingkungan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perilaku merupakan reaksi dari dalam diri seorang individu dengan adanya aspek intrinsik, yaitu niat, tekad, dan azam, meskipun tanpa adanya rangsangan dari lingkungan. Macam-macam perilaku individu yang harus kita ketahui menurut beberapa ahli. Menurut Sugio dalam bukunya Psikologi Sosial tahun 2006 halaman pertama, ada perilaku motorik, perilaku kognitif, dan perilaku konotatif, dan perilaku afektif. Kemudian ada menurut Sofian S. Phillips dalam bukunya Konseling Individual Teori dengan Praktek tahun 2004 halaman 7, ada perilaku kelompok, perilaku kolektif, dan perilaku instrumen. Masuk ke bab yang kedua, yaitu aspek-aspek yang ada dalam individu. Yang pertama adalah moral. Moral adalah sesuatu yang berkaitan dengan akhlak, kebiasaan, dan kemampuan untuk menentukan benar atau salahnya sebuah perilaku individu. Kedua yaitu sikap. Sikap adalah reaksi atau bentuk respon individu terhadap suatu simulasi atau objek tertentu. Yang ketiga, disiplin adalah belajar secara sukarela mengikuti pemimpin dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Yang keempat, ada kepribadian adalah keadaan internal individu sebagai proses organisasi dan struktur dalam diri seseorang. Kemudian ada motivasi adalah fenomena kejiwaan yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku demi mencapai sesuatu yang diinginkan atau dituntut oleh lingkungannya. Ada ingatan adalah kemampuan manusia untuk menerima rangsang, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman yang dialami. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan atau bayang-bayang yang belum pernah ada di dunia nyata. Kemudian ada perasaan adalah keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Ada tanggapan adalah gambaran ingatan dalam jiwa manusia yang terjadi setelah objek yang diamati sudah tidak berada lagi dalam ruang dan waktu pengamatan. Dan yang terakhir, kemauan adalah kekuatan yang sadar dan hidup atau menciptakan sesuatu berdasarkan perasaan dan pikiran. Oke, bab yang terakhir dari materi yang kedua, dinamika individu dalam kelompok dan penerapannya. Dinamika perilaku adalah perilaku-perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup dan dinamis sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan tercapainya tujuan yang diinginkan.
Kemudian pengembangan pribadi yang dimaksud adalah individu dapat menguasai kemampuan-kemampuan sosial secara umum seperti keterampilan komunikasi yang efektif, secara tenggang rasa, memberi dan menerima toleran. Contoh penerapan dinamika perilaku dalam bimbingan dan konseling adalah selama kegiatan bimbingan kelompok, hanya seorang siswa saja yang aktif, sedangkan anggota yang lainnya hanya diam saja sehingga kegiatan bimbingan bersifat monoton. Akhirnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Welcome to materi terakhir guys, kira-kira bagaimana ya pandangan Islam tentang perilaku itu? Langsung kita bahas aja yuk. Bab yang pertama yaitu pengertian perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Teori-teori perilaku individu menurut para ahli, yang pertama menurut Martin Luther, individu berasal dari kata individuum bahasa Latin, yaitu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Kemudian menurut Vini Agustia, individu merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk mengatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Menurut Gibran C. 1996 menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seperti berbicara, berjalan, atau tindakan dari suatu sikap. Kemudian menurut Kurt Lewin, perilaku atau behavior individu pada dasarnya merupakan fungsi dari interaksi antara person atau individu yang bersangkutan dengan lingkungan atau environment. Perilaku juga diartikan sebagai suatu interaksi reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni dalam bentuk pasif tanpa tindakan nyata atau konkret dan dalam bentuk aktif dengan tindakan konkret atau nyata. Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Masuk ke bab yang kedua yaitu macam-macam perilaku Islami. Jika dilihat dari perpaduan antara iman, ibadah, pengetahuan, dan akhlak, maka perilaku Islami seorang muslim dapat dikategorikan menjadi 3 komponen antara lain. Yang pertama, perilaku Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perilaku Islami terhadap manusia, dan yang ketiga, perilaku Islami terhadap alam. Yang pertama, perilaku manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan bahwa manusia harus taat padanya. Manusia adalah Abdullah, yang artinya adalah sebagai hamba Allah. Sifat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam bersifat timbal balik, yaitu bahwa manusia melakukan hubungan dengan Tuhan juga melakukan hubungan dengan manusia. Tujuan hubungan manusia dengan Allah dalam rangka pengabdian atau ibadah. Materi yang kedua, pada hakikatnya tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Manusia memiliki naluri untuk hidup berkelompok dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan manusia yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Yang terakhir, perilaku Islam terhadap alam adalah bahwa bagaimana seorang muslim berbuat terhadap alam. Yang dimaksud alam di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik hewan, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa lainnya. Alam harus diperlakukan dengan baik, selalu menjaga kewajiban suatu masyarakat serta merupakan nilai mutlak adanya. Bab yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi perilaku individu. Adapun tujuan pembentukan perilaku Islami yaitu terbentuknya kedisiplinan, mampu mengendalikan hawa nafsu serta memelihara diri dari perilaku menyimpang. Dan materi yang terakhir yaitu konsep dasar perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Dari pengertian tersebut, perilaku individu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu yang dilakukan manusia atau individu itu sendiri, baik yang dilakukan dalam bekerja maupun di luar pekerjaan seperti menulis, bertukar pendapat, berpikir, dan lain sebagainya. Individu berasal dari kata individuum atau di bahasa Latin yaitu suatu satuan kecil yang tidak dibagi lagi. Perilaku dapat dibatasi sebagai jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain-lain. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung presentasi. Thanks for your attention and thank you for watching. Bye-bye. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semua, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video presentasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.